Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia pada mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Nelis Juli Satria Zibua, NRT 2018-1523.1.01.01, kelas Hukum Keimigrasian D. Adapun dasar hukum di dalam pembahasan materi kali ini yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketiga, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Dan kemudian kelima yaitu Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Adapun di dalam materi ini dibahas mengenai latar belakangnya yaitu perlunya pengawasan di dalam pemberian dokumen perjalanan ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan paspor Republik Indonesia, mencegah terjadinya pemalsuan dokumen, pemberian data palsu, dan hal lain yang masuk dalam kategori tindak pidana keimigrasian. Jadi, di dalam pembahasan kali ini, pengawasan keimigrasian itu sangat penting di dalam mencegah terjadinya tindak pidana keimigrasian itu sendiri. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka di sini saya mengambil suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Untuk bagian yang pertama yaitu penerbitan paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia itu sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tepatnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada warga negara Indonesia untuk keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Pada proses pembuatan paspor warga negara Indonesia sendiri tunduk pada tata cara pembuatan paspor biasa dan paspor serta dokumen perjalanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Di dalam permohonan penerbitan paspor, warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan baik di dalam wilayah Indonesia seperti pada kantor imigrasi setempat atau juga di luar negeri seperti di atas keimigrasian di perwakilan Indonesia di luar negeri. Untuk paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi memiliki dua jenis, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik, yang tentunya memiliki perbedaan di bagian teknologinya. Paspor elektronik telah menggunakan chip pada sampul paspornya yang kemudian chip tersebut dapat mempermudah di saat melewati tempat pemeriksaan keimigrasian saat hendak keluar atau masuk wilayah Indonesia. Kemudahan tersebut dapat berupa penggunaan mesin AutoGate di beberapa bandara internasional di Indonesia, yang mana pemegang paspor cukup memindai paspornya pada mesin AutoGate dan mesin tersebut kemudian akan memilih biometrik dari mata dan sidik jari. Dan hal tersebut tentunya sangat memudahkan warga negara Indonesia saat hendak bepergian ke luar negeri. Saat ini untuk pengajuan paspor bisa dilakukan secara elektronik dengan mendaftarkan diri secara online pada aplikasi Apapo yang merupakan aplikasi antrian paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang mana tidak perlu lagi melakukan antrian yang lama di kantor imigrasi untuk mendapatkan nomor antrian karena telah digantikan dengan antrian berbasis internet. Adapun persyaratan daripada penerbitan paspor, yaitu pertama, kartu identitas penduduk yang masih berlaku. Kedua,
kartu keluarga, 3, akta lahir atau surat keterangan pernikahan, ijazah maupun surat baptisan. Kemudian keempat, surat keterangan yang meliputi keterangan bahwa seseorang telah menjadi warga negara Indonesia baik oleh pewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima, surat keterangan bahwa telah melakukan penggantian nama dari instansi yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu paspor lama bagi yang melakukan pergantian paspor. Selain daripada persyaratan di atas yang telah kita bahas, ada pula persyaratan tambahan yang antara lain, pertama, persyaratan tambahan untuk tenaga kerja Indonesia. Selain pada persyaratan di atas, untuk mengurus paspor tenaga kerja Indonesia juga dibutuhkan yaitu surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Kemudian yaitu warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan menunjukkan atau menyerahkan kartu identitas diri, bukti maupun keterangan bahwa pemohon berdomisili di negara tersebut, dan kemudian paspor lamanya. Dan yang ketiga, anak yang lahir di luar negeri, yaitu paspor biasa ayah atau ibunya yang WNI, dan kemudian surat keterangan lahir dari perwakilan Republik Indonesia. Di dalam proses permohonan paspor, tidak semuanya dapat berhasil sampai pada tahap pencetakan. Terkadang terkendala dikarenakan pemberian data yang tidak benar, dokumen persyaratan tidak lengkap, bahkan permohonan paspor yang telah selesai dicetak dan tinggal menunggu penyerahan kepada pemohon juga dapat dibatalkan apabila pemohon tidak mengambil paspor tersebut dalam waktu 1 bulan setelah diterbitkan. Paspor sebagai dokumen milik negara dapat dilakukan pembatalan, penarikan, dan pencabutan. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga hal tersebut, antara lain: A. Pembatalan. Pembatalan dapat terjadi apabila yang pertama, pemegang paspor mendapatkan paspor secara tidak sah. Kedua, di dalam pengurusan paspor, di dalam wawancara atau verifikasi berkas, keterangan yang diberikan oleh pemegang adalah palsu atau tidak benar. Dan kemudian yang ketiga, pada penerbitan paspor, pemegang meninggal dunia dapat dilakukan pembatalan paspor. Dan yang keempat, pemegang tidak mengambil paspor setelah paspor diterbitkan melebihi atau melewati 30 hari setelah tanggal terbitnya. Dan kemudian, pada saat penerbitan terjadi kesalahan atau kerusakan pada paspor yang mengharuskan terjadinya pembatalan penerbitan paspor. Kemudian yang kedua yaitu penarikan paspor. Penarikan paspor dapat dilakukan apabila pemegang paspor telah diberi status tersangka oleh pihak yang berwenang karena perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara, atau pemegang telah diberi status red notice. Kemudian yang keduanya, pemegang paspor telah masuk pada daftar cegah keluar wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pencabutan paspor. Pencabutan dapat dilakukan apabila yang pertama, pemegang paspor telah diberi hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Kemudian yang kedua, pemegang paspor telah melepas kewarganegaraannya atau berpindah kewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, anak yang memiliki 2 kewarganegaraan melepas kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan lain. Kemudian yang keempat, masa berlaku dari paspor telah habis. Kelima, pemegang paspor telah meninggal dunia. 6. Rusaknya paspor sehingga tidak jelasnya keterangan yang tertera di dalam paspor tersebut. Kemudian yang ketujuh, paspor telah hilang dan dikuatkan dengan bukti kehilangan dari pihak kepolisian. Dan yang terakhir itu, pemegang paspor tidak mengembalikan paspor saat proses penarikan paspor. Kemudian bagian kedua, pengawasan keimigrasian pada pemegang paspor Republik Indonesia. Pengawasan keimigrasian itu sendiri merupakan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang keimigrasian yang kemudian diolah dan disajikan, baik bagi warga negara Indonesia dan bagi warga negara asing untuk memastikan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian telah berjalan dengan baik ataupun tidak. Pengawasan keimigrasian itu sendiri meliputi pengawasan bagi WNA dan pengawasan bagi WNI.
Kemudian pengawasan tersebut dibagi dua menjadi satu, pengawasan administrasi dan kemudian pengawasan lapangan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh para pelaksana pengawasan dengan urutan antara lain. Yang pertama, Direktur Jenderal Imigrasi yang berwenang terhadap pengawasan di pusat. Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang dalam pelaksanaan di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga yaitu Kepala Kantor Imigrasi sebagai pelaksana pengawasan di daerah tingkat kabupaten atau kota atau kecamatan, dan kemudian pejabat imigrasi yang ditugaskan atau diberi wewenang maupun pejabat dinas luar negeri yang akan melaksanakan pengawasan di luar negeri. Bentuk-bentuk pengawasan terhadap warga negara Indonesia, yaitu pada bagian pengawasan administrasi. A. Penerbitan paspor. Pengawasan penerbitan paspor dilakukan antara lain yaitu pertama, pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas yang diberikan oleh pemohon. Kemudian, wawancara yang dilakukan oleh pegawai imigrasi kepada pemohon guna mengetahui kelayakan pemohon untuk dapat diberikan paspor Republik Indonesia. Dan kemudian, data pemohon dimasukkan ke dalam aplikasi Paspor Republik Indonesia pada sistem informasi manajemen keimigrasian atau biasa disebut SIMKIM. Kemudian yang kedua yaitu perubahan status sipil. Pengawasan dalam perubahan status sipil meliputi satu, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas yang diberikan pemohon. Kemudian yang kedua, data pemohon dimasukkan ke dalam aplikasi untuk pelaporan status sipil dan kewarganegaraan pada SIMKIM. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan alamat. Bagi pemohon yang mengajukan perubahan alamat, maka pengawasan keimigrasian yang dilakukan antara lain: pertama, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas yang diberikan oleh pemohon. Kedua, pelaksanaan wawancara terhadap pemohon guna mendapatkan data yang benar. Dan ketiga, data pemohon dimasukkan ke dalam aplikasi pelaporan perubahan alamat pemegang paspor Republik Indonesia. Dan kemudian yang keempat yaitu anak berkewarganegaraan ganda. Bagi warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan sebagai anak berkewarganegaraan ganda, pengawasan keimigrasian yang dilakukan antara lain: satu, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas yang diberikan oleh pemohon. Kemudian pelaksanaan wawancara terhadap pemohon guna mendapatkan data yang benar. Kemudian data yang dari pemohon diinput ke dalam sistem manajemen dan informasi keimigrasian atau SIMKIM. Lanjut pada pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan sendiri terbagi dua, yaitu pada WNI yang berada di wilayah Indonesia atau yang berada di luar wilayah Indonesia. Untuk yang berada di wilayah Indonesia meliputi satu, pada proses pengajuan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Dan yang kedua, penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Yang ketiga, pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Keempat, keluar ataupun masuk wilayah Indonesia yang biasanya terjadi di tempat pemeriksaan keimigrasian. Dan yang kelima, menjadi penjamin keberadaan orang asing di Indonesia. Kemudian pengawasan lapangan WNI di luar wilayah Indonesia yaitu dilakukan pertama, untuk mencari dan mendapatkan keterangan keberadaan WNI di luar negeri. Dan yang kedua, dalam proses pengajuan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Dari seluruh pembahasan yang tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu pengawasan keimigrasian bagi warga negara Indonesia dapat dilakukan baik bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia maupun bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Pengawasan itu sendiri dilakukan baik secara administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan oleh para pelaksana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan paspor Republik Indonesia, mencegah terjadinya pemalsuan dokumen, mencegah terjadinya pemberian data palsu, dan hal lain yang masuk dalam kategori tindak pidana keimigrasian. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.